Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita sebagai dosen pengampu mata kuliah TKTE. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS saya dengan tema yang diberikan yaitu aplikasi energi storage system untuk sistem tenaga listrik. Di sini saya sedikit membahas mengenai energi storage system in solar power plant atau di photovoltaics ya. Oke, yang pertama ada latar belakang ESS atau latar belakang penggunaan ESS. Yaitu ESS itu apa sih sebelumnya? ESS itu adalah energi storage system ya, di mana ESS merupakan teknologi yang digunakan sebagai media penyimpanan energi listrik, elektrik kimia, mekanik, termal, dan energi lainnya. Ada dibuat ESS sendiri agar energi yang disimpan dapat dimanfaatkan di lain waktu untuk melakukan operasi lainnya, terutama pada pembangkitan menggunakan energi baru terbarukan atau EBT, di mana EBT ini ketersediaannya walau tidak akan habis namun intermittent atau selang-seling, sehingga ESS ada agar dapat dipakai lebih maksimal nantinya. Yang kedua ada prinsip kerja ESS atau energi storage system ya, di mana pada PLTS energi listrik yang dihasilkan berlebih akan disimpan pada ESS yang difungsikan sebagai increase self consumption and backup consumption. Ya, di mana increase self consumption ini adalah energi berlebih yang dihasilkan PLTS akan disimpan dalam ESS, dan ketika malam produksi PLTS berkurang atau tidak menghasilkan sama sekali maka ESS akan menyuplai energi listrik disimpan untuk digunakan langsung ke beban lokal. Yang kedua ada backup consumption, yang dimana backup consumption ini adalah energi berlebihan tersimpan pada baterai akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban pada saat utilitas padam atau sistem padam. Pada kondisi ini, SSS akan bertindak sebagai grid former yang akan memberikan referensi tegangan dan frekuensi agar inverter masih dapat melayani beban kritikal yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah diagram sistem dan pengoperasiannya. Di sini saya memiliki contoh DC coupled system yang dimana biasanya kalau di PLTS sebutnya itu BESS atau baterai energi storage system. Yang dimana di sini contohnya adalah DC coupled system yang sebenarnya ada dua cara sistem ESS terhubung dengan sistem PV, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Yang biasa disebut DC couple atau AC couple. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada dari solar panel terhubung DC kepada solar charge controller, lalu ke arah terhubung dengan baterai secara DC, lalu ke inverter secara DC lagi, lalu dari inverter tersebut dikonversi menjadi AC untuk dialiri ke beban. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem DC coupled system atau AC coupled system, yang dimana DC coupled system kelebihannya pertama ada harganya yang lebih murah, dimana karena panel surya dan baterai menggunakan satu inverter yang lebih sedikit dibanding AC couple yang memiliki lebih dari satu inverter. Yang kedua, efisiensi DC couple itu tinggi karena DC base atau baterai energi storage system hanya mengubah arus satu sehingga mengurangi kehilangan energi. Lalu yang ketiga itu energi yang dihasilkan tinggi. Kekurangannya ada pasti. Yang pertama ada fleksibilitas terbatas, di mana karena inverter harus ditempatkan dekat dengan baterai. Lalu yang kedua itu ketahanan kurang karena inverter cuma satu, sehingga jika inverter mengalami kegagalan kapasitas baterai akan hilang. Oke, selanjutnya ada AC couple system, di mana AC couple system ini kelebihannya pertama mudah dipasang, yang kedua fleksibilitasnya tinggi karena inverter dan baterai tidak dibatasi pemasangannya dan dapat bekerja dengan semua jenis inverter. Lalu yang ketiga ada versatility atau kesebergunaan karena baterai tidak hanya dapat diisi oleh panel surya saja, tapi bisa dengan jaringan lainnya. Yang kekurangannya yang pertama harga yang mahal karena ya tadi inverternya harus lebih dari satu atau inverter bisa dipasang lebih banyak. Yang kedua ada efisiensi rendah karena sistem mengkonversi 3 kali dari DC menjadi AC ke beban, lalu konversi ke DC untuk ke baterai dan balik lagi ke AC seperti itu. Jadi efisiensinya rendah sehingga energinya hilang. Yang terakhir yaitu supply yang rendah. Hubungannya apa dengan SDG? Yang paling di highlight dari SS ini ada dua, yaitu SDG nomor 7 dan nomor 9, di mana nomor 7 ini mengenai affordable and clean energy, yaitu ya energi bersih dan terjangkau ya. Karena SS ini mendasari peningkatan pasokan energi dan kelistrikan dari penyimpanan tersebut. Ya, lalu nomor 9 ini mengenai industry, innovation, infrastruktur, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur karena SS mendasari inovasi mengenai penyimpanan energi sendiri gitu, yang tentunya selaras dengan nomor 7, sehingga dari inovasi tersebut dapat menghasilkan peningkatan pasokan energi dan kelistrikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.